Ges merupakan pendukung Anies garis keras. Dia merupakan pendukung Anies yang sangat membenci kepada PDIP ataupun kepada Ahok. Namun demikian sekarang berbalik arah, lebih mendukung Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta dibandingkan dengan Anies Baswedan. Ya, dia mengatakan Ahok lebih bisa bekerja. Lah kita kagak ngelihat dia aja udah ngebayangin udah muak apalagi ngelihat langsung. Ya kalau dilihat pindah ke IKN kan agak jarang-jarang di berita gitu kan. Ya, tapi kan fotonya juga masih banyak, Bang. Iya, saya bisa tutupin lah sama koran gitu. Atau paling kagak saya tutup sama foto kamu. Aduh, Bang, sayangnya Bukan saya kita bukan ngomong, wapres. kita cuma Iya. ketawa aja. Sayangnya saya bukan Pinggir wapres, jurang terus. Bang Gis. Saya menyuarakan apa yang ada di kepala kamu lah, kalian itu. Tapi berarti dari nama-nama yang ada itu ada yang happy nggak, Bang Gis? Ada yang sesuai dengan hati nuraninya Bang Gis nggak? Untuk memimpin daerah khusus Jakarta ini? Yang sekarang ini, Ya, saya belum tahu ya. Yang disebut tadi. nama-nama. Di luar Anies, Di luar Anies. saya, Ya, Ahok. Ahok disuruh mimpin Jakarta. Ya. Sesuai sama yang diinginkan sama Bang Gis. Paling tidak saya berharap perilaku Ahok itu kan dia sudah mengalami pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana tidak semena-mena mengelola warga miskin, gitu kan. Saya berharap dari situ dia belajar gitu. Karena kan kemarahan saya pada Ahok itu memuncak ketika dia mencaci seorang perempuan, Pak, KJP saya tidak bisa dicairkan. Lalu diteriakilah, Ibu maling. Saat itu pula hari ini gue berhenti dukung lu. Iya. Karena Bang saya Gis nggak ada urusan dengan Al-Maida segala macam, yang jadi masalah itu gitu. Ya, Bang, tapi kan ada resistensi yang kuat terhadap Ahok. Ahok menuduh orang yang berkuasa memanjakan dirinya dan mengangkat sebagai komisaris utama Pertamina. Lalu siapakah orang yang dituduh Ahok? Kelihatannya yang dituduh adalah Presiden Joko Widodo. Kelihatannya seperti itu dikarenakan Ahok juga mengatakan, Pak Jokowi, Gibran apa bisa kerja? Kita dengar dulu bongkar yang mencarakan Ahok. Ahok bongkar dalang yang penjarakan dirinya orang berkuasa. Saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Telepon saya, kamu masih ingat loh jasanya loh, napi dijadikan komut. Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengungkapkan sosok yang menjadi dalang yang memenjarakan dirinya pada 2017 lalu. Hal ini diungkapkannya saat menjadi pembicara di acara Eropa Bersatu, Festival 3 Jari pada 3 Februari 2024 lalu. Ia mengaku ada seseorang yang menghubunginya dan meminta dirinya mengingat jasa Jokowi yang sudah mengangkatnya menjadi komisaris utama Pertamina setelah keluar penjara. Saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PDI Perjuangan. Telepon saya, kamu masih ingat loh jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Dalam kesempatan yang sama, ia juga diiming-imingi jabatan menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Namun dengan tegas, Ahok menolak tawaran tersebut dan lebih memilih melepas jabatan sebagai komisaris utama Pertamina untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Jadi Fik yang mengangkat Ahok menjadi komisaris utama adalah Presiden Jokowi, dan yang memenjarakan juga Ahok menuduh Presiden Joko Widodo yang memenjarakannya. Jadi Ahok tidak introspeksi diri kenapa dia dipenjara, tetapi menyalahkan Presiden Joko Widodo. Makanya dia sangat dendam dan tidak mau mendukung Gibran sebagai wakil presiden, dan dia mengatakan Ahok sama Jokowi tidak bisa bekerja. Tuduhan Ahok kepada Presiden Joko Widodo mengenai kalau dia pernah diutus. Tuduhan Ahok kepada Jokowi kalau Jokowi pernah memerintahkan Ahok untuk mundur sebagai gubernur di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 juga diungkapkan oleh Alifur Rahman. Ternyata
Ahok menyimpan satu cerita yang sangat-sangat mengejutkan kita semua. Karena menurut Ahok, Pak Jokowi di Pilkada DKI 2017 ketika Ahok terkena kasus penistaan agama, Pak Jokowi sempat meminta Ahok untuk mundur dari calon gubernur DKI Jakarta. Dan satu-satunya orang yang tetap mendukung Ahok waktu itu di Pilkada DKI 2017 hanya Ibu Megawati. Dan cerita ini disimpan selama bertahun-tahun oleh Ahok dan baru diceritakan kemarin. Ini mengejutkan kita semua termasuk saya. Gitu ya. Kalau saya hari ini mengkritik Presiden Jokowi, tidak suka dengan langkah-langkah perusakan demokrasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi, karena jelas ada intervensi di MK, ada pelanggaran-pelanggaran etik, ada... Itulah Alifur Rahman yang mengatakan kalau ya Ahok pernah diminta oleh Presiden Jokowi untuk mundur di dalam Pilkada DKI 2017. Dan Alifur Rahman sebetulnya dulu adalah merupakan pendukung garis keras Jokowi dan sekarang pecah, lebih memilih Ganjar Pranowo. Namun demikian langkah-langkah Alifur Rahman dan Ahok pun kalah telak dengan langkah-langkah Presiden Joko Widodo. Ya, tuduhan dan langkah-langkah Ahok dengan pada saat menjelang coblosan dan mengeluarkan kata-kata yang sungguh sangat menyakitkan bagi Jokowi. Tentu hal ini merupakan langkah-langkah politik Ahok yang sebetulnya untuk menikam Pak Jokowi atau 02. Namun demikian pada kenyataannya langkah Ahok ini tidak mendapatkan restu dari alam sehingga Ganjar Pranowo pun kalah. Itulah Ahok yang tidak mau berterima kasih kepada Pak Jokowi yang sudah mengangkatnya menjadi Pertamina. Dan tentunya dia tidak menyadari bahwa dialah yang bersalah akhirnya dipenjara, tetapi menyalahkan Pak Joko Widodo. Ahok mengungkapkan ternyata ada sosok yang paling berkuasa di Republik ini dan dia tidak berani menyebutkan namanya. Dan orang itu ternyata yang dahulu menjebloskan dirinya ke dalam penjara maupun yang membebaskan dirinya. Atas sosok yang berkuasa inilah yang memberikan Ahok jabatan di Pertamina. Yap, beberapa waktu lalu Ahok sempat diwawancarai oleh beberapa orang dan dirinya kembali membuka luka lama saat menjadi narapidana atas kasus penistaan agama mengenai perkataan beliau tentang surah Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu 2017 lalu. Ahok saat itu mengatakan secara belak-belakan mengenai sosok besar alias dalang di balik pemenjaraan dirinya. Dia mengatakan ada satu orang yang cukup berkuasa sampai membuat dirinya masuk penjara. Ahok tidak ingin menyebutkan sosok berkuasa itu. Bahkan netizen juga meyakini bahwa sosok berkuasa itu jugalah yang mengangkat Ahok sebagai komisaris utama Pertamina saat keluar dari penjara. Saat itu ada satu mantan kader PDIP yang menakuti dirinya dan mengingatkan dampak bila Ahok tidak mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Namun Ahok tidak takut. Dia tetap mendukung Ganjar dalam pemilu ini dan ingin all out mendukung Ganjar agar menang dalam Pilpres. Saat itu Ahok ditelepon oleh sosok besar ini dan tokoh tersebut mengatakan bahwa Ahok diperingatkan untuk mengingat jasa tokoh ini karena dialah yang pernah menjebloskan Ahok ke penjara maupun menjadikannya komisaris utama. Kira-kira menurut kamu siapakah tokoh yang dimaksud? Ini juga curhatan Ahok bahwa Ahok menuduh Pak Jokowi yang memenjarakannya. Jadi katanya kalau Ahok terus dibiarkan jadi gubernur bisa mengganggu terpilihnya Pak Jokowi. Oh, di second term. Ya, second term. Jadi akhirnya harus diputuskan Ahok harus ditahan. Itu masuk, saya coba lihat, wah lagi di Papua. Saya juga kaget nih, nggak tahu nih masuk. Siapa tuh? Pak Presiden dong. Sahabatnya Terus Pak. kirim polisi, lihat saya marah apa enggak? Pertama saya nggak masih marah, nggak terima saya. Iya. Itu cuma agresi militer Belanda dong, gubernur aktif ditangkap. Iya. Jadi kamu OTT nyolong ya? Iya. Mana ada, kita konstitusi kok. Iya. Masa takut sama orang nekan? Emang hukum pakai tekan massa? Iya. Itu yang paling lucu waktu sidang, ada di Pulau Seribu, saksi nih, ayat dari jaksa. Saudara ada di lokasi waktu saudara tersangka ini gitu, kira-kira gitu lah. Saya ada di lokasi, dengar semua punya, dengar. Ini kan nista agama. Dia bilang begini, kalau di Pulau Seribu Pak Ahok nista agama Islam, Iya. sudah nggak bisa berdiri di sini, sudah saya bunuh sendiri. Iya. Jadi yang nuntut saya itu tidak ada satu pun orang Pulau Seribu. Orang Pulau Seribu dirayu untuk nuntut saya pun mereka begitu tulus tidak mau. Yang nuntut saya ini Itulah pengakuan Ahok yang tidak mengakui kesalahannya. Sebetulnya kalau Ahok tidak blunder menyenggol Al-Maidah, maka tidak menjadi demo besar-besaran dan demo besar-besaran itu mengganggu keamanan negara. Ya, akhirnya
Ahok lah yang dikorbankan, artinya untuk menenteramkan negara, dikarenakan memang Ahok selalu blunder ya dalam berpolitik. Itulah Ahok sekarang ingin mengalahkan Presiden Joko Widodo dengan menyerang Jokowi dan juga menyerang Gibran. Namun demikian Kodari mengatakan bahwa beda kelas antara Ahok dan Jokowi. Jadi nasibnya Ahok ini dengan Pak Jokowi, bumi dan langit, enak aja. Ya, saya ulangi lagi, saya tantang Ahok ya. Hadiah Alphard, harga Alphard. Ya. Yang menang nanti Pilpres 2024 siapa? Dengan spesifikasi yang tertinggi. Dengan spesifikasi tertinggi. Ya. Cek harganya. Cek harganya. Kalau saya menang, abang bayar ke saya, kasih saya. Kalau abang yang menang, saya bayar ke abang. Ahok tiba-tiba keluar dari Pertamina sebagai komisaris, tapi langsung ngomong bahwa berdebat dengan seorang ibu-ibu yang usia 82. Iya. Dan menurut saya ibu ini sangat lugu ya. Sangat lugu ya. Dan artinya langsung dipatahkan sama dia ini, loh, yang berbahaya itu kita kan belum tahu, baru 2 tahun sebagai pemimpin. Emang siapa yang bilang bahwa Gibran itu bisa kerja? Hah? Sementara rating-rating dia habis itu yang lebih yang bilang lagi terus Pak Jokowi juga siapa yang bilang, waduh, emang Pak Jokowi bisa kerja gitu. Nah, itu dia. Ya, saya melihatnya itu sebagai bagian dari serangan atau manuver politiknya Pak Ahok ya. Menghadapi Pak Jokowi dan paslon Prabowo Gibran. Ya, Pak Jokowi itu kan jadi wali kota Solo 2 kali. Kalau nggak bisa kerja nggak mungkin terpilih 2 kali lah. Kembali ya. Iya. Betul. Kemudian kita bisa melihat juga bagaimana kinerja Pak Jokowi di Solo itu membuat popularitasnya sampai ke Jakarta. Betul. Kalau nggak bagus kinerjanya, nggak bisa kerja, ya nggak mungkin dia menang sebagai gubernur Jakarta. Dan ini kan seolah-olah Ahok ini mengatakan gua itu lebih bisa kerja daripada Pak Jokowi. Mohon maaf ya, Ahok itu jadi bupati cuma 1 kali. Habis itu maju di Belitung Timur. Habis itu maju gubernur Kalah. di Provinsi Bangka Belitung. Kalah dengan petahana. Kalah. Jadi nasibnya Ahok ini dengan Pak Jokowi, bumi dan langit, enak aja. Itulah Kodari yang mengatakan bahwa Ahok belum apa-apanya bila melawan Presiden Joko Widodo. Ahok tidak berterima kasih kepada Joko Widodo yang telah mengangkatnya menjadi komisaris utama Pertamina, dan juga tidak berterima kasih kepada Gerindra atau Prabowo yang telah mengangkatnya menjadi wakil gubernur Ahok, wakil gubernur. Saking berambisinya untuk menjadikan Ganjar Pranowo sebagai presiden, Ahok sampai rela mengatakan Pak Jokowi tidak bisa bekerja, Gibran juga tidak bisa bekerja. Bersalah, Ahok pun pasrah. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Itulah pernyataan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang viral saat kampanye Ganjar Mahfud. Saat itu, Ahok berbicara kepada seorang lansia 82 tahun yang mengaku akan memilih nomor urut 2 Prabowo Gibran. Setelah itu, Ahok menjelaskan kepada ibu tersebut bahwa Gibran dan Jokowi tidak bisa bekerja. Merasa bersalah, Ahok pun memberikan klarifikasi dalam wawancara eksklusifnya dengan Liputan 6. Namun, pernyataan Ahok tersebut sudah menyakiti jutaan rakyat pendukung Jokowi dan semakin menurunkan suara Ganjar Mahfud menukik turun sampai jauh. Orang ini penjilat, jangan dipotong-potong kalimat saya. Kan ada diadu domba nih. Bilang nggak bisa kerja lah macam-macam gitu kan. Yang sebenarnya si Gibran nggak bisa kerja. Potong nih, Pak Jokowi juga bisa kerja. Saya mau sampaikannya. Maksud saya bilang, mana sih ada orang bisa kerja yang sendiri, nggak dukung partai. Makanya kalau Ibu Mega tidak mau meritokrasi, nggak akan lahir seorang Jokowi. Itulah Ahok yang ngeles mengatakan kalau Pak Jokowi tidak bisa bekerja dan Gibran demikian juga. Akhirnya dia mengatakan ya tidak bisa bekerja kalau sendirian. Namun pada kenyataannya memang ya Ahok sudah keselio lidah. Sebagaimana dia tidak bisa meredam emosinya mengatakan Al-Maidah, kemudian sekarang mengatakan Jokowi tidak bisa bekerja. Itu adalah blunder-blunder politik yang disampaikan Ahok. Tapi dia tidak mengakui atas kesalahannya, sehingga dia terpenjara atas ucapan-ucapannya itu. Dan karena ucapannya sekarang mengatakan Jokowi tidak bisa bekerja dan demikian Gibran, ini sudah jelas menukikkan suara Ganjar Pranowo menjadi lebih dalam lagi dan akhirnya kalah telak.